sekarang kayak ini ya, pemiringan opini publik terhadap isu syarat agama di negeri ini sangat laris. Laris itu dalam artian maka harus ada pemimpin dalam pemberian opini itu bersama-sama menjelaskan. Kita perang argumen bukan perang sentimen. Harus membangun argumen bukan sentimen. Seperti yang marak-marak terjadi dan itu harus ada media. Iya, tadi begitu masuk ke ruangan ini tadi memang terkejut kan, terakhir itu kan yang kita nyampi burung itu kan. Di belakang. Belakang situ pas ke Sika lah berubah jauh drastis. Nyampi burung Ayat lupa ya. Jadi pembicaraan itu lebih integritas Wah. dan berkualitas. Kita ngopi we. Ngopi wae ya. Jadi jangan ke Palembang. Apa? Cukup enggak begitu 2000. Tengah dua. Ujungnya tengah dua. Musirawas mantap, maju, mandiri dan bermartabat. Terima kasih. Ada lalu kerja tapi bermental syariah. Ilmu hidup. Enggak ada sia-sia. Yang menang itu yang kalah tidak menuju. Ngopi kali. Ndak boleh kopi recaknya. Ndak boleh. Cara NU. Alhamdulillah. Silakan Dewi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah mantap, maju, mandiri dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai ke Pondok Pesantren Misro Arafah yang diasuh oleh Ustadz Aidil. Ustadz Aidil ini dai kondang di Musirawas, Linggau dan Muratara. Ini beliau ini. Dan bahkan sudah sampai ke daerah-daerah kabupaten tetangga. Nah, ternyata di rumah beliau ini banyak tukang lagi kerja walaupun malam-malam kayak gini. Ya, alhamdulillah. Ini boleh lewat tak? Boleh lewat tak? Boleh. Iya. Assalamualaikum. Indra Ken boleh. Wah, ternyata tukangnya lagi kerja ini. Dan ternyata di sini sudah ada Ustadz Dedi Irama udah duluan nih. Ini Ustadz Dedi. Lama Tat? Nah, alhamdulillah. Wih, luar biasa. Ini tempat ngopi ngobrol perkara iman. Masya Allah. Ini apa rencananya? Studio podcast? Studio podcast? Seni hidup jadi indah, ilmu hidup jadi mudah, iman hidup jadi terarah. Seni, ilmu dan iman. Wah, ini luar biasa. Ini maksudnya apa ini, Ustaz? Maksudnya apa ini? Coba dijelaskan dikit. Seni hidup jadi indah itu namanya penjelasannya. Nangkap puncak kita Ilmu hidup jadi mudah. Ini namanya penjelasannya. Iman hidup jadi terarah. Wah, iman hidup jadi terarah. Dengan iman maksudnya hidup jadi terarah. Artinya kita hidup nih butuh seni, butuh ilmu, butuh iman. Sehingga hidup kita jadi indah, hidup jadi mudah, hidup jadi terarah. Betul enggak Ustadz Dedi? Betul ya? Kira-kira begitu. Best iman takwa. Wah, kopi Baiti Jannati. Wah, kopi Baiti Jannati ini produk dewe. Produk dewe. Nih ya. Mesan. Mana contoh produknya mana? Mana? Lah produksi belum. Kopi Baiti Jannati. Wah. Best iman takwa. Best iman takwa. Ngopi ngobrol perkara iman. PPMA Pondok Pesantren Misro Arafah. Dakwah
menyentuh, mengajak, merangkul, menghargai. Wah, benar. Surga neraka itu tinggal pilih, nak ke surga bukan nak ke neraka. Oh ini biji kopinya, caknya. Biji kopi, ini kopinya lah jadi, lah masuk dalam gelas. Wah, boleh lah. Nah, ternyata ada toleransi. Nah, aku pikir, oh ini es krim toleransi ya. Wah, es krim toleransi. Wah. Buya Aidil F. Musa. Ini Buya Aidil F. Musa. Luar biasa ide-ide cemerlang ini. Bersihkan hati, kuatkan iman, banyakkan amal, berakhlak mulia, berkata jujur, selalu rendah hati, surga menanti. Luar biasa. Ini baru menginspirasi. Ngopi anak senja, yang tidak senja tidak dapat ngopi di sini. Diamku adalah perjalanan untuk membuatmu diam. Diam, danar. Apa ini? Diamku adalah perjalanan untuk membuatmu diam. Terus itu yang di tanda petik itu apa? Danar itu apa maksudnya? Anak senja. Hah? Anak senja. Oh, danar itu anak senja. AK93 AFM. Wah. Get more coffee. Ini kopinya lagi merpus. Ini biji kopinya cuma 2 kok, jadi kopi segelas. Pacak merpus. Nah, kak gelas besok. Nah, yang kak gelasnya kecil. Kecil gelasnya kak. Aprenep tetat. Aidil Fitrisa Nuria Endang Pangestuti. Masya Allah, 100%. Cinta dari Oh itu Nah, nak kemana ya? Apernep ini merit tanggal 20 bulan 12 tahun 2017. Bolehlah. Niat yang baik dan doa yang ikhlas akan membawa kita kepada suatu jawaban yang disediakan Allah. Oh, best good. Wah, la best la good pula. PPMA 2019 Misro Arafah Ponpes Millennial Best Quality. Coffee. The Best Family Musa and Eswalia. Yuli Veronica Hijik, Mirus Daropika, Aidil Fitri Syah Musa, Rahmat Andika, M Prayoga. Cak kak dek badik kak. Ye, dek badik ya. Dek badik. Ngangak 5 badik berarti ya? 5 badik ya? 5 badik. Ngan nomor 3 ya? Oh. Hah? itu begini bawa. Oh, berarti 3 lanang, 2 betina ya? Oh. Yang nomor 3 terjepit. Hah? Yang nomor 3 terjepit. Yang nomor 3 terjepit ya? Diapit 2 pucuk lanang, 2 pucuk betina ya? 2 pucuk betina, 2 pucuk lanang ya? Kak piala apa tat? Piala ceramah? Mereka piala ceramah dan piala burung berkicau. Hah? Piala apa? Piala burung berkicau. Burung yang mana? Piala burung berkicau, cindun. Itu tidak berkicau. Itu tak berkicau. Wah. Pandawa 5. Ini burung Garuda ini. Juara BC1. Boleh lah beliau ini. Yang kak piala apa tat? Sabe, piala burung kali. Piala burung kali, tapi ngeri juga kak. Cap sako. Sako itu kakak. Wah. Sapu langsung ke situ ya, biar gak debu ya. Jangan sampai Inilah para piala. yang muda ini kena debu. Ya. Piala-piala yang hobi burung. Burung berkicau. Juara 1, juara 2, juara 3 ladem ngalami kali muka ya. Boleh lah. Yang tak kata merek juara itu apa tat? Sampai Pak.
Juara kali. Oh juara kali, cuma tidak dijuk merek. Yang tak merek itu satu kali. Oh satu kali, oke. Oh itu. Yang melatar belakangi kamu hobi beburung itu nama? Kadang-kadang ada lah yang nang hidup burung itu. Mama ada cerita. Hah? Allahu Akbar. Nah ini santrinya lagi nyapu-nyapu ini. Oleh Allah Akbar. Ini AK93. Apa maksud AK93 itu, Tat? AK93 AFM. AFM. Apa lagi menurut? Oh radio deh. Hah? Radio. AFM itu Aidil Fitri Musa. Nah, AK tuh AK93 itu apa? angkatan 93. Hah? Bukan. Alumni. Bukan. Terus Angka kelahiran. oh angka kelahiran. Tanggal 9 bulan 3 kan? Angka kelahiran tahun 93. Oh tahun 93. Hah? Aidil Fitri Sama. Aidil Fitri Samusa. Mana. Wah, AK93 AM. Cak nama merek pistol, Pak. Cak merek pistol, Pak, AK. Kan ada AK berapa itu? Ya. Yang lagi niup trompet itu siapa? Ustaz Dedi. Ustaz Dedi Rama. Ustaz Dedi Rama. Oh itu. Hah? Oh. Kak kini jenggotnya udah dicukur ya. Oh, Asep Strawberry. Oh. Kak gitar ya, belum nahuang mete ya. Boleh lah, Ustaz Aidil. Aku lagi buat studio juga, cuman lagi nyari inspirasi. Bahasaku dari kemarin, dari kolam dari inspirasi sampai keseruan studio. Ah, biasa lah, namanya perjalanan. Dek. Shooting dulu, Dek, tiga, Dek. Nah, tinggalin terus, Pak. Biar dapat video. Di videoin. Ah, sudah video. Sudah jalan, jangan stop. Ya. Ya, alhamdulillah, aku masak silaturahim di sini. Itu luar biasa. Masya Allah. Aku terus terang dengan kedatangan Kiai Abdul Husin Al-Bajjal dengan malam ini, alhamdulillah memberikan berkah untuk musyawarah. Wah, Al-Mukarram, 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 Al-Judul. kapok boleh. Al-Muharram. Dengan kedatangan dan kehadiran antum ini pasti membawakan berkah. Amin. Kedatangan antum itu bikin hujan lebih dulu. Wah, iya. Setelah ini basah, Amin. datang seorang ulama Al-Bajjal dari Amin. Sunan Ampel. Pokoknya kan kunci dakwah itu tadi kalau situ ku baca. Dakwah itu harus menyentuh, mengajak, merangkul dan menghargai. Bukan saling mengejek, bukan saling menjanji. Agar itu bisa dilantik dan Bukan tumbuk, bukan ini ya. Iya. Merangkul itu harus merangkul. Merangkul. Jadi dia walaupun tidak dilantik itu tetap dirangkul. Ada benar. Kita Dirangkul, Masuk lagi. harus dirangkul itu. Subhanallah. Harus dirangkul. Janda ada. Terus ayo Kalau sama masuk saja. berarti introspeksi diri. Belum beda. Ya, nah, ini lah. Karena apa yang kamu ngomongin? Tak itu enggak tulisan satu lagi nih, tulisan dakwah. Dakwah itu menyentuh, mengajak, merangkul, menghargai. Jangan mencaci ya. Wah, ini boleh lah. Ini Menyentuh, merangkul, menyentuh jangan orang tidak ramah. bukan yang megang kameramen itu tidak ada bakat. Ada. Jadi menyentuh itu. Yang dimaksud menyentuh itu apa loh? Ya itulah. Saya telah tangan. Itu menyentuh tanpa menjilat. Oh, menyentuh tanpa menjilat. Kalau yang menjilat itu agak bahaya. Agak Saya bahaya. bisa minum kopi susu. Itu tidak boleh. Itu termasuk minuman tidak jelas. Karena kopi yang ada itu sesuai susu. Yang mana kopi lah? Kopi nama coklat. Oh itu kan. Jadi harus dakwah itu dasarnya adalah menyentuh, mengajak, merangkul, menghargai. Tidak boleh mencaci tidak. Karena menghargai itu tidak tadi. Kalau sudah menyentuh pasti mengajak. Kalau sudah mengajak pasti menjerah. Kalau menghargai itu Nilainya akan muncul toleransi. Toleransi. Toleransi itu bisa terjadi kalau hati kita bersih.
iman, banyakkan amal, beramal mulia, berkata religius, selalu rendah hati, surga menang. Kalau kita kan dari 2 pilihan itu maka naik ke bocor, kalau nggak surga neraka. Itu. Cuma di satu lagi. Kalau dulu. Jadi ngobrol perkara iman. Coba ini sudah di shopping kalau ada kesini lagi tolong itu papar gue. Apa yang di shopping barusan? Dan teriak. Aja dulu. Tolong. Ada ngopi bareng. Ngopi perkara iman. Ngopi perkara iman. Ngobrol perkara iman. Ya ngopi itu singkatan. Nah, sini. Ngopi itu adalah singkatannya ngobrol perkara ini. Jadi bukan cuma sekedar ngopi. Kalau iman kuat kan hati kita ini bisa menerima. Jadi ngopi itu bermakna. Tidak ada sia-sia. Yang menang tidak itu yang kalah tidak menunggu. Betul. Itu kalau biasanya Luar biasa. Itu obrolan orang-orang majelis. Terus ada tulisan beriman takwa kok. Maksudnya tempel di situ tetap dia benar. yang harus the best dalam diri itu iman kan. Kalau itu sudah the best, yang lain akan all is the best. Yang lain diri kali ya. Yang dimaksud kopi baik tidak nanti itu kan apa yang kita sudah membuat kopi di rumah. Ya, kita betah. Berarti rumah itu adalah surga begitu. Tidak perlu cari tempat kopi jangan-jangan tetangga. Karena di sini lebih jangan, lebih surga. Itu artinya dalam artian menghindari kemaksiatan yang di luar sana. Tapi katanya untuk kopi. Itu kopi baik tidak nanti. Nah, kalau yang tidak mau menyentuh mengajak rangkul, jadi tolong dipaparkan tak sampai tuntas halaman juga. Belum tanggal ulang. Alhamdulillah, ini kita sedang ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol perkara iman di Pondok Pesantren Ustadz Aidil Fitri Samusa. Itu ngobrol perkara iman. Alhamdulillah hadir di sini ada Kepala Bapeda Musirawas. Ngopi. Ndak boleh kopi ricaknya? Ndak boleh. Cara NU. Alhamdulillah. Silakan Dewi. Nah, di sebelahnya ada Ustadz Dedi Ramal. Lagi merokok. Rokoknya apa ya? Rokok apa ya? Kalau Kak Ferry tidak merokok. Kita ngopi we. Jadi jangan ke Bang. Apa? Suku enggak berjuta 2000. Tengah dua. Ujungnya tengah dua. Ini Ustadz Aidil sehat, Tat? Alhamdulillah. Berkah berlimpah malam ini. Amin. Satu, hujan turun di saat menjelang maghrib. Wah. Keberkahan yang kedua. Keberkahan yang kedua, setelah hujan turun pasti ada pelangi. Dan muncul pelangi itu ketua Pemda Musirawas hadir. Tori internasional. Wah. Tori internasional, Tori tingkat RT. Ini korek tingkat RT nih. Ini keberkahan berlimpah. Itu ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau ini membuat Nusro Arafah makin diberkahi oleh Maha Kuasa. Iya, tadi begitu masuk ke ruangan ini tadi memang terkejut kan, terakhir itu kan yang kita nyampi burung itu kan. Di belakang. Belakang situ pas ke Sika lah berubah jauh drastis. Nyampi belum Ayat lupa ya. Kak jengok ada rencananya bakal jadi studio podcast caknya Kak ya. Coba tolong diceritakan mana sejarah, terinspirasi dari mana dan sebagainya coba. Karena sekarang ini ya, penggiringan opini publik terhadap isu sara agama di negeri ini sangat laris. Laris itu dalam artian makanya harus ada pengimbang dalam penggiringan opini itu untuk sama-sama meluruskan opini. Kita perang argumen bukan perang sentimen. Harus membangun argumen bukan dengan sentimen. Seperti yang marak-marak terjadi dan itu harus ada media. Dan sarana prasarana ini diantaranya untuk berbicara tentang itu. Semacam ruang publik lah. Berbicara tentang
keimanan, tentang agama, tentang isu syara sudah ada latarnya di situ. Bicara tentang seni sudah ada di belakang. Oh, sini di sini ya. Bicara tentang kicau ada di sini. Komunitas burung ya. Asosiasi penangkar burung Nusantara yang menyelamatkan sumber daya alam terhadap hutan-hutan yang lebih rubuh. Jadi gogran gitu ya. Kalau untuk bicara tentang family man, tentang keluarga, Di situ. kalau untuk berbicara tentang kancah internasional di dalam, ini di dalam konsepnya Timur Tengah. Oh, itu kaget mungkin kapan datang lain kali. Jadi biar kontennya banyak. Ruangan untuk bicara tentang hobi bola. Di Oh, ruang situ ada lagi. khusus bola. Luar biasa. Jadi seperti itulah. Jadi alhamdulillah malam ini kita kedatangan orang-orang yang luar biasa ya. Polri internasional, ada kepala Bapeda, ada. Kepala Bapeda tapi bermental syariah. Oh, mana maksudnya itu, Tat? Karena gini loh, karena ketika lini sebuah pemerintahan yang dikuatkan dengan keagamaan yang tinggi, religius, ini untuk membangun musyawarah mantap yang bermartabat dan maju mandiri bermartabat ya. Cak mana musyawarah mantap? itu harus ada yang Bukan simbolnya dulu, simbolnya cak. Wah, itu. dia harus ada kekuatan religiusnya dulu. Itu yang mesti dibangun. Oh, Ini sudah ada di Ada, ya. nilai-nilai keagamaan. Seperti para tokoh-tokoh agama. Kalau aku pikir Kak G. Agus Berry ini memang bempornya para ulama. Oh, itu. Sirawas, Muratara dan enggak. Yang ada di birokrasi ya. Dan beliau juga termasuk dalam kepengurusan. Dan itu bukan hanya sekedar ngomong ya. Nah, beliau Beliau pengurus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kak G. Agus Berry pengurus MUI. Wah, Kota Lubulingga. termasuk anu Dan juga. termasuk pembangunan pondok pesantren tahfiz. Dan ini apa namanya? Apa yang penasehat NU ya? Nah, Oh, wakil. Wakil Surya. Iya Kak. Kira-kira pas masuk ruangan Kak Ustadz Aidil apa yang kira-kira terbersit di pikiran Kak Ferry kira-kira? jadi kesan pertama biasanya juga jalan pondok pesantren itu tentang agama kalau kan. Nah, Masuk di sini ada nuansa baru ah. yang belum pernah. Aku lagi jalan pondok pesantren ini di Jawa di mana pasti masuk tuh langsung. Nah tapi di sini memang tematik. Tematik ya. Ya masuk yang ku tengok pertama aku dia ini nanti gua burung. Burung. Tadi ada ngopi. Tengok lagi di sini ada lagi apa bicara Family, keluarga. Keluarga. Nanti arti kata atau pengalaman baru ya. Pondok pesantren arti kata di sini mengikuti pola kehidupan yang ada sekarang. Jadi arti kata ini patut kita contoh. Betul. Ya, patut kita contoh. Kesan pertama telah menggoda. Telah menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Woi lah. Kalau Ustadz Dedi kesan pertamanya cak mana Tat? Masuk ke sini Tat. Ya sama, agak aneh. Aneh. Cuman setelah duduk lama berpikir, oh ternyata memang dibangun ornamen-ornamen yang kita lihat ini, yang kita tengok, kayaknya memang ada tujuan. Ya apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Karena memang sekarang ini penggiringan opini itu berbahaya lah. Jadi kita itu memang perang argumen bukan sentimen. Jadi bukan itu argumen. Jadi sekarang ini berbicara itu data, fakta, data dan realita. Jadi pembicaraan itu lebih integritas Wah. dan berkualitas. Tentu Bergaming ya. Itu kalau memang nuansa di pondok-pondok pesantren itu ya tidak bisa dipungkiri karena kita alumni pondok. Tapi sekarang kita hidup di dalam kehidupan modern. Maka menolak sebuah peradaban itu adalah sebuah kebodohan. Tapi hanyut di dalam sebuah peradaban adalah sebuah kesesatan. Itu ya. Maka kita harus mengembang sebuah peradaban. Tentu kalau pengen dijengok ya foto-foto ulama ada ruangan khusus di situ. Itu. Tapi khusus ruangan ini yang disebut Kak Agus Berry tadi ruangan tematik. Tematik. Jadi sifatnya itu mengikuti konsep milenial. Karena gerakan-gerakan anak muda sekarang tentang kekosongan ilmu agama, kemudian didoktrin dengan hal-hal yang tidak baik, maka mereka banyak muncul radikalisme, fundamentalisme dalam agama. Keinginan agamanya kuat, tapi kebodohan agamanya tinggi. Makanya harus diimbangi dengan
opini-opini yang membuat kepala mereka itu berintegritas tadi. Oh, berintegritas. Berintegritas. Oh. Dan kalau dia sudah berintegritas, maka dia berpenampilan dengan bergaming. Oh, itu. Seni kalau kata Seni, Ustaz ya? Saiful Hidayat. Ah. Jadi Ustaz, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Peri tadi kan tematik di sini kan. Tematik artinya ada hal-hal yang membahas tentang seni. Ya, Sebenarnya tidak usah lagi jauh, tinggal Anda syuting di pucuk itu dengan konsep seni ini, yang di sini, yang di pucuk ini. oh itu ya. 3 poin itu. 3 poin itu ya. Iya. Seni, ilmu dan iman. Seni, ilmu dan iman. Dan itu harus dirangkul di dalam 3 konsep itu. Seni itu membuat hidup menjadi indah. Ah. Pembacaan ayat suci Al-Quran tidak akan terasa indah kalau tidak dibarengi dengan seni tilawah. Masya Allah. Quran menjadi indah karena ada seni tilawah. Oke, seni di situ bermain. Jadi bukan seni dalam artian tuh memperkosa seni dengan lirik-lirik lagu yang mendatangkan syahwat. Tapi dengan seni dengan suara yang baik, kenapa tidak disalurkan untuk membaca ayat-ayat Tuhan? Masya Allah. Dengan kemajuan ilmu membuat hidup menjadi mudah. Konsep ini kan diajarkan oleh almarhum Zainuddin Amjad. Ya. Kalau ilmu itu membuat hidup kita jadi mudah, apapun yang sekarang kita anggap sulit ya akan mudah dengan ilmu pengetahuan tadi. Kalau dulu orang harus teriak pakai go keliling kampung, dengan ilmu orang bisa buat mikrofon, maka tidak perlu pakai teriak, tinggal mengangkatkan ke warna pucuk kemudian menyiarkan azan dengan baik. Walaupun pada abad dewasa ini azan dipermasalahkan gitu ya. Tapi Kita tidak perlu bahas itulah. tidak boleh bahas. Tapi sama paling tidak kita tidak boleh menghina. Kita boleh mengecap sebuah kebijakan, tapi tidak boleh menghina orang. Poin yang ketiga iman. Kalau sudah ada seni, ada ilmu, mesti iman harus lebih dulu di dalam hati. Jadi seni itu dibarengi dengan iman, ilmu dibarengi dengan iman. Hidup selamat. Gitu. Kalau hidup selamat, ya tentu tadi cara dia berdakwah, dia mengajak, bukan mengejek. Di situ kan, menyentuh, mengajak, merangkul dan menghargai. Kalau sudah ada itu, maka gerapat is the best. Gitu. Is the best. Is the bestnya apa? Iman dan takwa Itu apa beda best sama good? Itu kan sama-sama maknanya bagus kan loh. Good itu lebih sih kalau sebenarnya. Lebih umum. Kalau best itu khas. Khas ya. Antara mumtaz, ahsan dan jayyid artinya sama. Ada tingkatan-tingkatan. Tapi kalau sudah best itu loh. Apa? Bergaming lah. Bergaming ya. Iya. Al-khassa bil khass. Oh, ada khas, ada am ya. Jadi kalau yang good itu lebih kepada umum sifatnya ya. Very good. Very good. Kalau is the best, kalau sudah is the best itu sudah khas ya. Khas. Khawasil khas ya. Nah itu Ustaz, ada tadi ku baca pas masuk tadi kopi baiti jannati. Itu apa harapannya itu? Itu adalah nilai toleransi yang tinggi sebenarnya. Artinya ketika kita mencari kesenangan di luar, sebenarnya ada kesenangan di rumah kita. Itu konsep Nabi, baiti jannati. Rumahku adalah surga. Surga. Jadi kalau kopi di rumah terbaik, untuk apa kita mencari kopi di rumah-rumah tetangga yang jande-jande tidak jelas gitu. Oh, mak itu. Ketawa kawan. Jadi kopi di rumah ini sama ya. Itu. Tapi harus dibarengi dengan cinta. Konsep cinta itu tadi, kita tidak boleh melihat kelebihan. Allazi yuhibbuka haqqan man ra'a fika tis'a wa tis'ina aiban wa khuslatan jamilatan ahabbal khuslata wa barakatuh. Artinya kalau kita menerima sebuah cinta yang tulus, itu menerima seluruh kekurangan dan melihat satu kelebihan dan mampu menutup 99. Maka rumah akan jadi surga. Tidak jadi neraka. Tidak jadi neraka. Kalau dia neraka tinggal pilihan itu di pucuk surga atau neraka. Oh itu ya, surga atau neraka ya. Sesuai konsep. Kalau nggak ke Siratul Mustaqim, kalau dia tidak nyampe ke surga, akhirnya nyampe ke neraka. Oh itu ya. Jadi wajah surga di bawah. Dan itu tidak akan terpikir kalau untuk membuat seperti itu kalau tidak punya jiwa seni yang tinggi. Oh, berarti bergeming ya, berarti seniman ya. Jadi Kak. Ini itu angka 93. Nah itu. 3 FM. Apa radio ini? Bukan radio Kak, merek pistol. Angka 93 FM itu kan kalau Nabi kan ada yang disebut dengan Maulid Rasul. Kalau untuk para ulama ada yang disebut haul. Kalau atas 93 FM itu hanya mensyukuri hari lahir. Atas 93 FM itu angka kelahiran tahun 93, Aidil Fitri Sanusa. Oh itu ya. AK 93 AFM. Wah ini.
Angka kelahiran 93 Aidil Fitri Shah Musa ya. Bukan radio ya. Jadi tat kita bicara sikok tema dulu. Yang paling kamu gandrungi itu caknya urusan burung. Apa kira-kira yang melatar belakangi kamu kok fokusnya caknya dengan burung sampai ini bukan hanya sembarangan, menjuarai gitu kan. Begitu terjun ke dunia burung jadi is the best, ya. Itu tolong ceritakan Ustaz. Sebenarnya kalau diomong fokus agak keliru. Oh itu ya? Karena itu bukan sampingan. Bukan sebuah yang difokuskan. Fokus itu tetap berkoridor dalam dunia dakwah. Dalam artian lebih untuk mengajak umat kepada jalan Tuhan. Jadi kita ya, sama seperti Kak Jadis Ferry berdakwah di jalannya, saya di jalannya. Aku kan ceramah dari RT ke RT, kampung ke kampung, kabupaten desa ke desa. Itu lebih fokus. Tapi kalau untuk Kicau itu sebenarnya dulu pernah di motor pernah. Kemudian di komunitas mobil pernah. Dan itu sebenarnya membawa warna baru di dalam sebuah komunitas sebenarnya. Karena kalau kita balik kepada ranah hukum dan juga itu sudah ada di fatwa MUI pusat bahwa lomba kontes burung berkicau itu sesuatu yang mustahab. Karena di situ tidak ada unsur ramaya, tidak ada unsur judi. Lebih titik penjelasannya mungkin bisa dimuat dari keputusan MUI karena di situ ada yang pemuhalil karena dia bukan memungut biaya pendaftaran kemudian dikeluarkan dari biaya pendaftaran. Kicau tidak. Nah, dan yang kedua poinnya itu untuk mempertahankan sumber daya alam kita dari satwa sebenarnya karena berapa banyak hutan-hutan yang Terus ya? Nah, yang di ini kan, yang ditebang, yang di ini segala macam, makanya muncullah asosiasi penangkar burung Nusantara. Sebenarnya di situ poinnya. Kalau aku kan mencoba untuk menangkar seperti jenis murai batu. Jadi itu diternakkan. Diternak. Jadi ada penangkaran burung juga di pesantren nggak? Ada, cuma tidak di sini. Oh di mana? Di tempat kawan. Oh di tempat kawan. Karena dia perlu tempat khusus yang tenang yang tidak ada keramaian. Biar tidak stres ya. Kalau yang di sini, nah untuk supaya grid daya ekonominya berkembang di situ ada ekonomi. Ekonominya di mana? Ekonomi di situ adalah biaya pembuatan sangkar. Ya, orang membuat sangkar kemudian didistribusikan. Kemudian para penjual-penjual pakan di situ adalah UKM. Menengah-menengah ke bawah itu bisa terangkat dari situ. Nah makanya dengan adanya dunia penangkaran itu maka harus mengikuti beberapa event kontes untuk menambah grid harga penjual beli burung itu tersebut. Maka ada grid di situ. Dan tidak ternilai gitu. Dan tidak ternilai harganya itu tidak ada nol sekian tidak tahu. Tinggal bagaimana prestasi dalam dunia hobi. Gitu. Jadi ini kira-kira mulai operasinya kapan nih Ustaz? Operasi apa podcast apa di sini? Kalau untuk operasi podcast sebenarnya ini sudah berjalan. Tapi untuk di ruang ini belum karena kemarin sudah ada kajian 2 kali di sini. Itu kajian yang pertama tentang hadis al-arba'in, yang kedua tentang fikih sunnah wa adalatuhu wa habba'an nabi halidin. Nah, ada kajian, cuman karena kesibukan kemarin Isra Mi'raj ini mungkin Ramadan ini mungkin. Ramadan ya. Jadi kalau setelah mendengar paparan dari Ustadz Aidil tadi, apa yang kira-kira tergambar di benak Kak Ferry tentang mungkin ada masukan-masukan atau usulan-usulan, sumbang saran dengan apa yang disiapkan oleh Ustadz Aidil ini dalam rangka berdakwah dengan pola menyentuh, mengajak, merangkul dan menghargai. Coba ini minta pendapat Kak Ferry. Jadi kalau Ustadz Aidil sudah berdakwah, pasti kamu jangan tuh. Kan kalau ngawam. Bentuk konten yang beliau sampaikan tuh update baru terus aktual. Iya. Kalaupun campur-campur bahasanya kan. Begini lagi rumah beliau sekarang. Ada alam, ada tentang ngopi, ada tentang pemilih. Jadi arti kata sekarang
datang ke sini deh untuk melobi nih kan. Melobi. Tat, melobi tat. Melobi apa? Selesai melobi, minta tolong jangan sampai hari Jumat tidak lewat. Untuk ngisi ceramah. Ngisi ceramah itu. Ini tadi memang dari permintaan ini banyak. Arti kata kita ini selaku apa? Santrinya beliau. Kalau sudah mendengar ceramahnya enak, abdi tahu tentang perkembangan gitu dan selalu membawa kesejukan. Tidak minggu-minggu. Nah, minggunya kalau bagi aku ya, makanya kalau setiap ceramah beliau itu siapapun pasti minta. Makanya pada malam hari ini karena ada keluarga kita pengen nanti syukuran, maka biarpun malam bawa mobil dari Bandung baru nyampe jam 5 nanti pokoknya aku nak kesini. Nah ini mudah-mudahan beliau tidak nolak. Iya. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi Ustadz, ini giliran ke Ustadz Dedi boleh. Ustadz Dedi ini kan orang pejalan, mungkin tempat ngopi di Linggau di mana-mana di mana beliau ini lah banyak mungkin dihampiri. Kira-kira ada tak kira-kira sumbang saran untuk Ustadz Aidil? Karena beliau baru mulai kan, dalam rangka proses supaya lebih maju dan lebih maksimal. Gimana Lat? Dalam hal apa? Dalam hal apa baik? Kalau ngelihat keadaan Roman Kak kira-kira? Kalau beliau ini sudah tidak diragukan. Tidak perlu diragukan lagi. Lah yakin tak? Jadi kalau untuk sumbang saran ya paling sering. Cincin yang mahal. Sebenarnya gaya megang rokok ini bukan rokok. Nak ngamuk cincin. Kalau bersebelahan ini beri kan. Itu baik sebenarnya. Itu. Nanti ada sumbang saran. Aku yang agak ngeri itu surga neraka itu. Itu memang orientasinya dunia akhirat. Nah ini pertanyaan sebelum kita tutup ini Ustaz. Inilah hampir 20 menit ya. Itu kan di Lubuk Linggau kan kita lah banyak jenguk, ada tempat ngopi-ngopi ya, tidak perlu kita sebut namanya siko-siko, tapi yang jelas pada umumnya banyak tempat ngopi-ngopi yang di situ dipakai untuk kongko-kongko para remaja gitu kan. Pendapat Ustadz Aidil dengan berkembangnya pola ngopi lah, dan di sini juga saya yakin bakal menjadi tempat ngopi bareng juga ada. Kira-kira persinggahan apa yang menjadi dalam persepsi Ustadz Aidil dengan perkembangan tempat kongko-kongko ngopi yang ada di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya ini? Kalau aku sih berpikir ini adalah bagian daripada kemajuan ekonomi di kota. Ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif. Dan juga tempat-tempat juga yang untuk yang dalam hal yang tanda kutip positif ya. Di ruangan-ruangan yang memang terbuka di tengah kota, bukan yang emper-emper yang tidak jelas. Dan juga beberapa kali ngobrol dengan kawan-kawan, ini tidak jadi masalah disebut karena memang tempatnya kreatif. Kreatif. Tambalayu, tempat Ekram. Di situ menjadi pusat perbincangan, jadi baik daripada kalangan politisi, kalangan ini, anak muda, segala macam. Ya, tinggal bagaimana mengatur sebenarnya, mengatur, memanajerial. Yang paling terpenting itu bukan berapa banyak karomah sih sebenarnya, istiqomah deh dalam kebaikan. Istiqomah. Seperti Kopi John yang ada di dekat itu juga bagus, karena konsepnya juga dia buat dari sekian hasil setiap bulan itu, kalau aku tidak salah dengar, itu sudah direalisasikan setiap bulan mereka sumbangkan ke yatim piatu apa. Dan aku yang rasa gerakan anak-anak muda sekarang, aku rasa memang itu. Makanya dengan itulah membuat sebuah inspirasi sebenarnya dari mereka-mereka inilah. Kalau di luar situ dalam ruang yang terbuka secara ambil mereka bisa duduk berbicara hal yang positif, kok di dalam pesantren tidak berpikir untuk itu. Luar biasa. Kalau kita bisa menarik mereka ke sini, tentu mereka mungkin tidak baca langsung di masjid, tapi mungkin dari rumah ini. Karena dari rumah ini mungkin nanti ketika dengar suara azan, tentu mereka bakal ke masjid. Ke masjid. Tahapannya di situ sih. Kalau untuk dakwah menurut aku di situ. Karena untuk mengajak orang langsung menstagnan bahwa mereka ada di dalam dosa kegelapan, sebenarnya kita tidak bisa ngomong gitu. Poinnya gini loh,
Kalau Nabi Yunus saja Allah ampunkan dengan 3 kegelapan yang dia temui saat dia meragukan janji Allah untuk disuruhkan berdakwah, kemudian tidak didengarkan oleh umatnya, kemudian Nabi Yunus meninggalkan umat, kemudian ditelan oleh ikan nun. Bayangkan Nabi Yunus itu dipandang dengan 3 kegelapan. Dalam Al-Quran disebut, pertama zulumatus salasa, gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya di dasar laut, dan gelapnya di tengah malam. Kemudian dia bersujud meminta ampun. Dengan 3 kegelapan itu cahaya ampunan Allah itu tembus. Apalagi tentang sekedar pergaulan anak-anak sekarang yang memang kita tidak bisa mungkiri. Peradaban menggiring mereka ke situ. Makanya poinnya menolak peradaban kebodohan, terbawa dan tergerus arus peradaban yang negatif adalah sebuah kesesatan. Nah poinnya di sini untuk berpartisipasi, bukan untuk menyelamatkan, karena kita bukan juru penyelamat. Tapi paling tidak untuk memberikan partisipasi dan kesaksian kita di hadapan yang kuasa, kita juga berbuat walaupun dengan skala yang kecil. Oke, terima kasih Ustadz Aidil. Kayaknya mungkin saya perlu closing statement, minta tolong Ustadz Aidil. Tinggal ngarah ke baik sini. Oke, sahabat podcast Musirawas mantap. Musirawas mantap, maju, mandiri dan bermartabat. Dari perbincangan yang dari awal tadi sebelum Kak Peri datang, kemudian Kak Peri datang, kayaknya sudah bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama bahwa Ustadz Aidil ini benar-benar orang yang kreatif. Amin. Dan bisa membaca pangsa pasar. Amin. Yang kedua, Ustadz Aidil ini dalam rangka mengimplementasikan perkembangan dakwah, mengikuti perkembangan zaman. Dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Rasulullah Muhammad SAW, kemudian zaman para sahabat, zaman para tabi'in, sampai dengan zaman akhir seperti hari ini. Perkembangan zaman itu senantiasa selalu terjadi pergeseran. Dan ini harus kita ikuti, ya, betul tak? Jadi sebagai kesimpulannya, Ustadz Aidil ini betul-betul termasuk dai kondang yang memang mengikuti perkembangan zaman, tidak mau ketinggalan zaman. Tapi tetap dalam warna iman. Tapi tetap dalam warna iman. Dan dakwah beliau punya konsep dakwah itu harus menyentuh, harus mengajak, harus merangkul, dan harus saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musirawas mantap, maju, mandiri, dan bermartabat. Terima kasih. Oke Tat, kami permisi Tat. Ya, balik ya. Mereka kasih masukan-masukannya. Luar biasa, sukses. Musirawas mantap. Mantap. Inilah lingkungan pondok pesantren Misro Arafah. Ini asrama, ruang belajar Tat ya? Ruang belajar sebelah sana. Yuk. Itu masjidnya. Ini warnanya biru itu. Sebelah masjid itu ada kantor yayasan. Inilah lingkungan pondok pesantren Misro Arafah. Luar biasa. Ini rumah pimpinannya Ustadz Aidil. AK93 AFM. Angka kelahiran 93, Aidil Fitri Musa, April Ren Muslim. Ini matangkan skill, turunkan ego. Rezeki datang, buya, bukan buaya, buya. Buya Aidil. Ini luar biasa itu. Menginspirasi. Oke, kita perjalanan pulang dulu, sudah larut malam.
Ini sebagian asrama ya. Oke guys, kita pulang dulu. Ini perjalanan pulang. Ayo Tat, balik lu Tat. Woi, balik lu. Assalamualaikum. Ini merupakan, wah sudah ada palang pintunya. Permisi ya. Assalamualaikum. Ini simpang masuk. Ini di jalan yang menelusuri Siring Agung. Siring Agung di jalan sebelahnya. Ada pohon-pohon sawit. Waduh, agak nanjak jalannya. Kita ngambil dulu. Start. Oke. Di sini belok kanan. Nah, ini papan mereknya. Oke, luar biasa. Kita jalan guys, jalan pulang. Oke. Ini menuju ke jalan lintas Tugu Mulyo, dekat dekat simpang masuknya, dekat sama Mang Engking. Jadi ada jembatan pintu air ya, jembatan pintu air. Perjalanan pulang dari Pondok Pesantren Misra Arafah asuhan Ustadz Aidil Fitrisah Musa LC. Ini jalan masuknya, nanti keluarnya di dekat jembatan pintu air di Siring Agung. Jadi menelusuri Siring Agung. Hampir 1 kiloan kayaknya. Ini dekat sama pondok makan Mang Engking. Jadi tidak jauh dari Mang Engking. Mang Engking Lubuk Linggau. Jadi kalau ada yang mau berkunjung bersilaturahim ke Pondok Misra Arafah Lubuk Linggau, ini jalan masuknya. Ini kita dalam perjalanan pulang. Sudah larut malam, sudah lewat jam 1, hampir jam 2 kayaknya ini. Habis ngopi, ngobrol perkara iman. Nah, di sebelah kanan kita ini merupakan Siring Agung. Siring Agung, siring besar ya, siring.
jadi harus hati-hati kalau nyetir di sini. Jangan sampai kecebur masuk Siring. Itu Siring, sebelah kanan kita itu Siring. Karena dia besar maka dinamakan Siring Agung. Siring Agung merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini sebelah kiri ada SD kayaknya. Saya akan pulang ke Pedang. Jadi perjalanannya karena kita mau ke Pedang, nanti begitu keluar belok kanan ke arah Simpang Priuk. Oke, di depan ini merupakan jalan masuk. Wah, sudah aktif. Siring Agungnya sudah aktif. Sudah airnya sudah luas, sudah banyak. Air Siring Agung. Kemarin sempat dilakukan pengeringan, irigasi. Nah, alhamdulillah kayaknya sudah mulai normal kembali. Irigasi ini yang mengairi sawah-sawah petani yang ada di Kabupaten Musirawas. Jadi pintu airnya, sumber irigasinya di Kota Lubuk Linggau, tapi pemanfaatan air irigasinya untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun di Kabupaten Musirawas. Nah, ini jembatannya, jembatan pintu air. Nah, ini pintu airnya. Nah, ini kita akan belok kanan. Belok ke kanan, kalau ke kiri ke Tugu Mulyo, Merasi, sampai ke Sumber Harta, sampai ke Megang Sakti. Karena kita mau ke Pedang, maka kita belok kanan. Nah, itu ada Mang Engking. Ini ya, ini jangan salah. Di sebelah sini ada jalan yang ke ini, ada gerbang ini yang sebelahnya, yang sebelah kanannya. Yang maju lagi ya, dan yang sebelahnya, bukan yang ini. Ini Mang Engking. Inilah patokan kalau mau ke pondok pesantren Misro Arafah. Nah, jadi patokannya cukup cari Mang Engking. Nanti kita mengarah ke Simpang Priuk. Simpang Priuk ini kalau dulu Simpang 3, sekarang sudah menjadi Simpang 4. Kalau ke kanan nanti di Simpang Priuk itu ke arah Kota Lubuk Linggau, ke arah kantor wali kota, terus ke Bengkulu, dan di Simpang 3 RCA itu kalau belok kanan itu bisa sampai ke Medan, Jambi, Pekanbaru, Padang. Ini kita berada di jalan lintas jalan raya ke arah Tugu Mulyo, tapi kita menuju mengarahkan ke arah Simpang Priuk namanya. Tidak jauh dari Simpang Pondok Misro Arafah tadi, dekat Mangking tadi, ke Simpang Priuk tidak jauh. Ini karena sudah larut malam, sudah lewat tengah malam, jadi perjalanan sini lalu lintasnya tidak begitu boleh dibilang sepi. Tapi kalau siang jalan ini cukup ramai.
dilalui oleh masyarakat pengguna baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Oke, di depan itu ada jembatan, setelah itu ada Simpang Priuk namanya. Simpang Priuk dulu Simpang 3, sekarang sudah menjadi Simpang 4. Tadi sudah kita jelaskan kalau yang ke kanan ke arah kota. Ke arah kota itu menuju termasuk arah Bengkulu. Di Simpang 3 RCA ada namanya dekat pos polisi itu bisa ke arah Jambi, Padang, Pekanbaru, Riau, dan sebagainya, arah ke Sumatera Utara. Nah, kalau di Simpang Priuk ini belok ke kiri itu menuju ke arah pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Musirawas, Muara Beliti. Nah, Muara Beliti, kemudian terus lagi ke arah Palembang. Nah, ini Simpang 3-nya, Simpang 4-nya. Kalau lurus ke sana itu menuju ke arah Kelurahan Rahmat. Ini perapatan. Sekarang kita belok kiri. Belok kiri kita menuju arah Pedang, salah satu desa yang ada di Kabupaten Musirawas. Pedang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Musirawas yang dekat perbatasan antara Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas. Kalau yang Lubuk Linggau namanya Kelurahan Lubuk Kupang, itu masuk Kota Lubuk Linggau. Nanti ada gapura perbatasan namanya Desa Pedang. Itulah desa perbatasan antara Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau. Pedang masuk wilayah Kabupaten Musirawas. Kalau jalan ini termasuk kategori jalan lintas Sumatera yang terus ke arah sana bisa sampai ke provinsi lain, ke arah kabupaten lain, termasuk di sana ada Tebing Tinggi atau Empak Lawang, kemudian ada Lahat, Muara Enim, sampai ke kota Palembang, bahkan lewat jalan ini juga bisa tembus ke arah Jakarta, mau ke Lampung, masuk ke Jakarta lewat sini. Ini kalau bus-bus dari arah Padang, dari arah Sumatera Barat, dari arah Medan, dari arah Pekanbaru, lewat sini mau menuju Jakartanya lewat jalan ini. Ini angkutan besar. Ini kita sedang berada di Kelurahan Lubuk Kupang. Kelurahan Lubuk Kupang. Kelurahan Lubuk Kupang ini termasuk kelurahan, salah satu kelurahan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ini kita telusuri jalan ini, insya Allah sebentar lagi sampai kita ke perbatasan, gerbang perbatasan antara Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau. Ibu kota Kabupaten Musirawas berada sekitar 5 kilo dari perbatasan.
gerbang perbatasan dari Desa Pedang. Sekitar 5 km menuju pusat pemerintahan Kabupaten Musirawas, Muara Beliti namanya. Di Muara Beliti sudah ada Masjid Agung, namanya Masjid Agung Darussalam. Di situ juga sudah ada Polres Musirawas, kantor Bupati, kantor DPRD, semua sudah berkumpul di pusat ibu kota Kabupaten Musirawas. Kalau kemarin, nah ini kita sudah melewati perbatasan ini. Inilah gerbang perbatasan antara Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas. Nah, ini namanya. Dekat di sini ada Pondok Pesantren Hubul Aitam. Oke, kita sudah masuk kawasan Desa Pedang. 5 km dari sini, inilah pusat pemerintahan ibu kota Musirawas, yaitu Muara Beliti. Kemarin pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, karena terjadi pemekaran, maka pusat pemerintahan Kabupaten Musirawas berpindah ke Muara Beliti, sementara Kota Lubuk Linggau tetap menjadi kota madya. Terjadi pemekaran dari induknya ibu kotanya berpindah ke Muara Beliti. Ini bagi kawan-kawan yang belum memahami bagaimana Kabupaten Musirawas, itulah gambaran sekilasnya. Dari Kota Lubuk Linggau menuju Musirawas itu tidak terlalu jauh, tetapi ini sekarang kita belok kanan, kita kembali ke kediaman kita masuk Jalan Arifin Sahuning. Jalan Arifin Sahuning lebih kurang masuk 50 meter. Inilah kediaman kita di komplek Pondok Pesantren Madinatul Ilmi. Pondok Pesantren Madinatul Ilmi yang beralamat di Dusun 4, Jalan Arifin Sahuning, Dusun 4, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kita tinggal masuk gerbang. Alhamdulillah kita sudah sampai. Kita parkir dulu. Nah, inilah kediaman kita. Kediamannya masih sangat darurat sekali. Mohon doanya semuanya, kawan-kawan, semoga proses perjalanan pembangunan pesantren kita ini kedepannya semakin lancar sehingga bisa bermanfaat untuk umat. Amin. Oke, cukup sekian dulu. Saya akhiri, kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musirawas mantap, maju, mandiri, dan bermartabat. Oke. Musirawas mantap, maju, mandiri, dan bermartabat. Terima kasih.